Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar anak Indonesia, anak hebat? Senang sekali hari ini Pak Guru berjumpa kalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Materi kita hari ini adalah menyajikan laporan teks diskusi. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu mengembangkan kalimat utama menjadi sebuah paragraf yang kohesi dan koherensi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian nanti harus mampu menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Baik, sebelum kita menulis sebuah paragraf, maka kita harus memahami dahulu struktur teks diskusi tersebut. Yaitu strukturnya ada 3, isu atau topik, argumen, simpulan. Sehingga pada hari ini kita harus mampu menulis minimal 4 paragraf. Mengapa 4 paragraf? Paragraf pertama berisi tentang isu atau topik. Jadi di situ isinya nanti tentang masalah yang didiskusikan dan hal-hal yang melatar belakanginya. Kemudian di argumen ini nanti terdiri dari 2 paragraf. Paragraf pertama tentang argumen yang mendukung dan paragraf kedua tentang argumen yang menentang. Kemudian paragraf terakhir berisi simpulan, yaitu rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Baik, kalian semua sudah siap untuk belajar? Silakan disimak dengan saksama. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan, kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Untuk kalian yang lupa, kalian bisa menyimak video Pak Guru yang ini ya, yang kaidah kebahasaan teks diskusi. Jadi kaidah kebahasaan untuk teks diskusi itu ada 4, yaitu kohesi, koherensi, konjungsi, dan modalitas. Mari kita mulai belajar mengembangkan sebuah kalimat utama menjadi paragraf. Paragraf pertama ini berisi tentang isu atau topik yang sedang kita diskusikan. Isu yang akan kita angkat yaitu pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Jayapura. Ingat, untuk mengembangkan sebuah paragraf yang berawal dari kalimat utama ini, pada kohesi baik secara leksikal maupun gramatikal, kita sudah belajar tentang pengulangan, antonim, sinonim, hiponim, rujukan, substitusi, dan elipsis. Nah, mengingat ini isu topik, kita harus memberikan suatu alasan yang aktual dan faktual. Misalnya seperti ini. Ada instruksi Wali Kota Jayapura nomor 2 tahun 2022 tentang penanggulangan COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Maka, instruksi Wali Kota ini bisa menjadi sebuah latar belakang isu atau topik kita. Sehingga kalau dikembangkan menjadi berdasarkan instruksi Wali Kota Jayapura nomor 2 dan seterusnya. Kemudian, terutama keputusan ke-7 bagian E dan F tentang pembagian waktu belajar dan pembatasan jumlah siswa. Jadi, kalimat kedua ini harus kohesi dengan kalimat pertama. Kalimat pertama tentang tatap muka terbatas di Kota Jayapura. Kemudian kita merujuk kalimatnya, yaitu perundang-undangan atau peraturan yang mewajibkan kita melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kita tambah lagi. Namun, tentu saja hal ini memiliki dampak positif dan negatif bagi proses belajar mengajar di sekolah. Kalimat 3 ini pun ada kaitannya dengan kalimat kedua dan kalimat pertama. Kaidah kebahasan apa yang kita buat di paragraf pertama ini? Kalian lihat. Frasa yang bergaris bawah. Pertama, Wali Kota Jayapura. Ini adalah mengulang kata Kota Jayapura. Berarti kita telah melakukan pengulangan. Kemudian yang di bawah, pembagian waktu belajar dan pembatasan jumlah siswa. Pembagian waktu belajar dan pembatasan jumlah siswa ini merupakan sinonim. Apakah kalian menemukan sinonim frasa yang mana? Iya benar. Pembelajaran tatap muka terbatas. Itu dijelaskan di peraturan itu, yaitu tentang pembagian waktu belajar dan pembatasan
jumlah siswa. Adakah kaidah lain yang kalian temukan di sini? Ya, benar. Namun tentu saja hal ini itu merupakan rujukan dari, kalian bisa menemukan frasa mana yang dirujukkan dengan frasa hal ini. Tepat sekali, pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Jayapura. Ya, tentu saja hal ini memiliki dampak positif dan negatif. Berarti kita menerapkan kaidah kebahasaan yang apa? Iya, bukan sinonim ya, antonim. Oke. Sudah paham ya untuk mengembangkan paragraf tentang isu topik. Paragraf kedua tentang argumen. Kita awali dengan argumen yang mendukung. Namun kalau kalian ingin mengawali dengan argumen yang menentang juga tidak masalah. Baik, untuk argumen yang mendukung, ingat ini adalah paragraf kedua. Paragraf ini selain kohesi secara leksikal dan gramatikal, kalian harus berkoherensi. Artinya, paragraf yang kita buat ini harus ada kaitan makna dengan paragraf yang pertama. Baik, kita buat kalimat utama untuk paragraf pertama, argumen mendukung. Semua lembaga pendidikan wajib mendukung program pemerintah dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura. Ya, karena ini mendukung, maka kita menggunakan kata wajib mendukung. Jadi, kalimat utama ini masih berkaitan dengan paragraf pertama. Itu berarti paragraf kedua ini koherensi dengan paragraf pertama. Sekarang kita membuat sebuah kalimat yang berkaitan dengan kalimat pertama. Apa kalian punya ide? Bagus. Untuk Pak Guru, ambil ide yang ini. Begitu pula dengan SMP Negeri 3 Jayapura. Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas adalah sebuah solusi nyata untuk mencegah pengendalian penyebaran virus ini. Nah, ada yang berwarna merah. SMP Negeri 3. Ini merujuk kemana? Ada yang tahu? Ya, hebat, luar biasa. Lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan itu secara umum. STK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, kita buat hiponim khusus. Jadi yang kita bahas nanti lebih khusus kepada sekolah SMP Negeri 3 Jayapura. Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas adalah solusi nyata untuk mencegah pengendalian penyebaran virus ini. Apa yang dimaksud dengan virus ini? Ini itu merujuk kemana? Tepat sekali, yaitu yang dimaksud kata ini, frasa ini adalah COVID-19. Mudah bukan membuat kalimat yang kohesi? Selanjutnya kita buat tambahan kalimat lagi. Mari kita bayangkan seandainya kita masuk belajar 100%. Maka kita tidak akan bisa menjaga jarak. Dan misalnya ada satu orang saja di antara kita yang terinfeksi virus ini, maka kita semua pasti tertular. Nah, ini masih nyambung ya. Jadi kalau tidak menerapkan, maka resikonya seperti ini dijelaskan. Kemudian di sini ada kata pasti. Ini adalah sikap penulis terhadap topik itu yang disebut dengan tepat sekali, modalitas. Ini yang kalimat modalitas. Jadi kita nanti ketika menulis argumen, baik itu mendukung maupun yang menentang, ini akan banyak kalimat-kalimat berbentuk modalitas. Kita lanjutkan lagi. Apakah ada di antara kita yang mau terinfeksi corona? Saya yakin tidak ada di antara kita yang mau terinfeksi. Jadi mari kita mendukung program ini. Baik, pada kalimat ini ada kata yakin. Yakin ini berarti sikap penulis. Berarti itu adalah modalitas. Kemudian ada dua frasa di antara kita dan terinfeksi. Kalian memahami mengapa itu Pak Guru tandai merah? Iya, tepat. Ini di antara kita, ini bisa kita lesapkan. Elipsis, ya, di antara kita, karena sama dengan ini, di antara kita yang di atasnya, kalimat sebelumnya. Maka, frasa di antara kita, ini bisa kita lesapkan. Termasuk juga terinfeksi. Terinfeksi juga sama dengan frasa sebelumnya. Berarti, pada kalimat yang ini, kita bisa menuliskan, saya yakin tidak ada yang mau. Jadi kalimatnya mulai dari sini. Apakah ada di antara kita yang mau terinfeksi corona? Saya yakin tidak ada yang mau.
Jadi rasa di antara kita dan infeksi ini bisa dilesapkan. Kemudian, jadi mari kita mendukung program ini. Ini sebagai argumen beserta alasannya mendukung. Mudah bukan? Baik, kita masuk ke paragraf ketiga, yaitu argumen yang menentang. Begitu pula dengan argumen yang menentang ini, kalimat utama juga harus merujuk kepada isu. Tidak boleh membahas yang lain. Karena agar paragraf ini menjadi koherensi. Ya, jadi pertautan makna. Kita buat sebuah kalimat utama. Pembelajaran tatap muka memang bagus untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun, pernahkah kita pikirkan dampaknya bagi para pelajar? Nah, ini mempertanyakan. Karena ini pendapat yang menentang, artinya yang tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun, pernahkah kita pikirkan dampaknya bagi para pelajar? Ya, ini membahas tentang tatap muka terbatas memang bagus. Tapi sekarang ditantang kita. Nah, kemudian kalimat kedua ini harus kita jelaskan pada kalimat berikutnya. Dampaknya bagi para pelajar. Jam belajar mereka menjadi berkurang sangat banyak akibat waktu belajar yang terbatas. Jelaskan lagi, kita harus belajar secara daring. Padahal tidak semua siswa di sekolah kita memiliki gawai. Bagaimana mereka harus belajar? Bisakah kita cerdas dengan cara belajar seperti ini? Apalagi kami kelas 9 yang harus mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah. Ya, ini adalah argumen-argumen yang menentang. Ya, yang menentang tentang kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas. Di sini banyak sekali kalimat modalitas, ya, membuat pernyataan supaya orang terpengaruh atau mempengaruhi orang agar orang itu ragu dengan pendapat mereka dan mengikuti pendapat kita. Ya, kita lanjutkan. Pembelajaran harus dilaksanakan secara tatap muka dengan waktu yang normal. Yang penting kita harus bersedia vaksinasi lengkap. Nah, ini luar biasa ya. Di sini ada frasa belajar. Ya, ini belajar, Pak Guru kasih kurung. Ini juga bisa kita lesapkan. Karena belajar, ini sudah mengulang ada kata di sebelah atasnya. Bagaimana mereka harus belajar? Bisakah kita cerdas dengan cara seperti ini? Jadi belajar ini bisa dilesapkan, ya. Ya, ini adalah kalimat-kalimat yang menentang, kemudian juga memberikan solusi. Yang penting kita harus bersedia vaksin. Jadi ini karena menentang, maka dia berpendapat bahwa pembelajaran harus dilaksanakan secara tatap muka dengan waktu yang normal. Ini karena paragraf ini menentang ya. Baik. Kemudian paragraf keempat, isinya adalah simpulan. Simpulan ini harus menyimpulkan semuanya, mulai isu, pendapat yang mendukung, yang menentang, dan membuat solusi yang terbaik. Jadi dalam simpulan ini kita ambil dahulu dari isu. Pembelajaran tatap muka terbatas adalah sebuah solusi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Namanya pembelajaran tatap muka terbatas itu di sekolah, bukan di perkantoran, bukan di pasar, dan lain-lain ya. Jadi kalimat ini kohesi, nyambung. Kemudian kita tuliskan paragraf kalimat yang mendukung tadi. Melalui cara ini, kita bisa menerapkan protokol kesehatan, terutama menjaga jarak. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas ini difokuskan supaya kita bisa menjaga jarak. Program ini tidak hanya memiliki dampak positif, namun ada juga dampak negatifnya. Nah, jadi karena ada yang mendukung, ada yang kontra, kita tuliskan. Rinciannya ini menjadi hiponim. Dampak negatif. Dampak negatif itu adalah kalimat umum, frasa umum. Kita buat menjadi hiponim, lebih rinci lagi. Seperti berkurangnya jam belajar, keterbatasan siswa berkomunikasi dengan guru, kesulitan belajar bagi siswa yang belum memiliki gawai, menurunnya rasa sosial antar siswa, dan lain-lain. Ini pendapat dari yang kontra atau menentang. Kemudian kita sambung dengan solusinya. Solusi terbaik saat ini adalah tetap mematuhi peraturan pemerintah dan sekolah. Meningkatkan cara belajar mandiri, serta berkomunikasi aktif dengan sesama teman dan juga guru. Nah, itu anak-anak, contoh mengembangkan paragraf dari kalimat utama.
Karena pembahasan kita yang berkaitan dengan teks diskusi, maka 4 paragraf ini yang minimal. Namun kalian boleh lebih. Minimal 4 paragraf untuk menulis teks diskusi. Demikian anak-anak hebat seluruh Indonesia. Terima kasih telah belajar bersama Pak Guru. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Waniambe.